Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Komplotan pembobol toko swalayan di Kampar diringkus polisi. Bersama tersangka, petugas menyita sejumlah barang hasil kejahatan. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH memusnahkan kebun sawit di kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo atau TNTN Pelalawan. Pemerintah akan mengembalikan fungsi hutan TNTN sebagai hutan konservasi dan habitat gajah Sumatera. 4 truk berisi bantuan bahan makanan, obat-obatan, dan pakaian diberangkatkan dari Pekanbaru ke lokasi bencana alam. Bantuan merupakan sumbangan dari sejumlah elemen masyarakat secara sukarela. Penyaluran bantuan bagi korban bencana alam Sumatera masih berlangsung di Pekanbaru Riau. Kali ini bantuan berupa bahan makanan, obat-obatan, dan pakaian layak pakai yang dihimpun dari sumbangan sejumlah elemen masyarakat di Provinsi Riau. Sebanyak 4 truk berisi bantuan dikerahkan mengantar bantuan untuk 3 provinsi yang terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penggalangan bantuan masih terus dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat karena sejauh ini penanganan korban belum sepenuhnya dapat teratasi. Sekretaris Daerah Provinsi Riau mengatakan, pengiriman bantuan merupakan yang kedua kali dilakukan ke daerah terdampak bencana banjir dan longsor Sumatera. Sebelumnya, bantuan disalurkan menggunakan jalur laut karena akses jalan terputus. Tentunya harapan di tahap kedua ini semuanya bisa terevaluasi dan bisa lebih tepat, cepat, dan tentunya lebih bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan tersebut di sana. Sambil terus tentunya karena penanganan masih belum usai, karena beberapa peristiwa masih terjadi kalau kita lihat di media, tentunya kebutuhan bantuan tersebut semakin hari tetap kita himpun. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa pola pendistribusian yang kita sinergikan dan kita kolaborasikan. Yang pertama, dari Bapak dan Lanal Dumai kemarin sudah kita juga berikan bantuan bagian dari yang terhimpun ke kita karena mereka mendistribusikan langsung dengan KRI, Kapal Republik Indonesia, langsung dari Pelabuhan Dumai ke Aceh Tamiang. Kita juga support di sana. Kemudian kita koordinasikan juga kemarin dengan industri jasa keuangan melalui Kepala OJK. Mereka support untuk yang di Lanut menggunakan pesawat udara. Pengiriman bantuan diharapkan dapat meringankan beban korban bencana. Penggalangan bantuan berupa bahan makanan, pakaian layak pakai, dan obat-obatan akan terus dilakukan hingga korban semua bencana dapat teratasi. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Pemkot akan menaikkan tarif parkir kendaraan mulai Januari 2026 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kenaikan tarif parkir dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Penerapan tarif parkir motor sebesar Rp2.000 dan mobil Rp4.000 dengan pembayaran menggunakan sistem digital. Rencana ini nanti akan disosialisasikan, sementara penerapan pembayaran menggunakan sistem digital pertama akan diterapkan bagi pegawai Pemkot di Tanjung Pinang. Hasil audit dari Inspektorat PAD dari retribusi parkir lebih kurang Rp6 miliar dan hasil dari BPS sekitar Rp8 miliar. Kebijakan digitalisasi ini sebagai langkah untuk mencegah kebocoran PAD melalui retribusi parkir. Dari hasil survei
hasil survei yang dilakukan oleh hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat itu harusnya PAD parkir itu sekitar lebih kurang 6 miliar. Kalau hasil ini kan daripada BPS itu sekitar 8 miliar. Sementara kita untuk cari 2 miliarnya susah. Berarti kan ada yang kira-kira loss, ya, bocoran loss. Makanya itu kita lakukan. Sementara di Kota Batam, mulai 1 September 2025, Dishub sudah menerapkan sistem pengelolaan parkir baru. Penerapan tarif parkir baru diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk meningkatkan pembangunan daerah. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Taman Rusa merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Siak Riau. Setiap sore, tempat ini selalu ramai dikunjungi warga karena lokasinya berada di pusat kota. Taman Rusa merupakan wisata edukasi bagi anak-anak. Didampingi orang tua, anak-anak terlihat senang bermain dengan hewan mamalia ini karena lucu dan jinak. Pengunjung juga diperbolehkan memberi makan rusa dengan makanan yang sehat seperti tumbuhan dan dedaunan. Untuk mengabadikan kunjungan, pengunjung memanfaatkan Taman Rusa untuk bersuah foto. Puluhan ekor rusa yang ditempatkan di taman ini sangat menghibur dan cocok untuk wisata keluarga. Salah seorang pengunjung berharap supaya Taman Rusa dikelola lebih baik dan sarana bermain ditambah agar anak-anak kian betah berada di tempat wisata. Suasananya bagus karena kita di sini bisa secara langsung melihat rusa secara dekat. Ini ngapain aja di sini, Pak? Kita bisa foto-foto sama ngasih makan rusa sih kalau di Taman Rusanya. Ya harapannya ada pengelola yang khusus mengelola Taman Rusanya. Jadi kalau pengunjung ke sini tuh pengen secara dekat melihat rusa. Jadi kalau rusa mau mendekat tuh kan harus ada makanan kan. Nah tapi di sini tuh kita bingung kalau mau ngasih makan rusa tuh di mana gitu. Jadi kedepannya pengennya ada pengelola yang standby sini menyediakan makanan untuk pengunjung bisa lihat rusanya secara dekat. Taman Rusa merupakan salah satu objek wisata edukasi yang cocok dikunjungi untuk wisata keluarga. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Siak Riau. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Deni Saputri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.